Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bampanci. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah fi tartib al-Quran. Ma huwa tartib al-Quran? Tartib al-Quran ترتيب القرآن هو أجب حسب ما طيب ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصحف ومحفوظ في الصدور. كم نوعا ترتيب القرآن يا عبد الله؟ كم نوعا؟ 3 أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات، وهذا ثابت بالنص والإجماع. هل يجوز لنا أن نبدل لله الحمد رب العالمين؟ هل يجوز؟ لا يجوز. طيب لا يجوز لنا أن نبدل ونغير لله الحمد رب العالمين، لكن الحمد لله رب العالمين. طيب إذن حكمه الوجود في الكلمات في القرآن. الكلمات بعضها بعضا يجب اتباعه وحرم مخالفته. طيب النوع الثاني ترتيب الآيات، وهذا ثابت بالنص والإجماع أيضا. ترتيب الآيات: الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هل يجوز لنا أن نقرأ مالك يوم الدين أولا ثم الرحمن الرحيم؟ لا يجوز. طيب الدليل صحيح البخاري أن عبد الله بن زبير قال لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا بأنفسهم 4 أشهر. الآية التي ذكرت أولا هو منسوخ، أي في الآية 40 و200. هذه الآية منسوخة. فهمتم؟ طيب والناسخ ما ذكرت قبلها. Baik, jadi ini ayat di Al-Baqarah. Kalau kita lihat urutannya, baik. Yang disebutkan terlebih dahulu adalah apa yang nasikhnya dulu. Ya. Padahal nasikh kan mestinya di belakang, dia yang paling terakhir. Dia di belakang mestinya. Ini nasikhnya dulu disebut. Baru yang mansukha. Nasikhah mansukha. Bisa paham ini? Pak, kalau lihat urutan, semua yang menghapus itu selalu belakangan. Ya. Sudah sebutkan ya, nasikh dan mansukh ya. Jadi kita uraikan sedikit.
Jadi selalu nasikh itu di belakang. Coba lihat pengharaman khamar. 3 tahapan kan? Sekarang saya tanya, yang pengharaman mutlak di awal atau di belakang? Di belakang, di akhir. Awalnya cuma dikasih akalnya, suruh berpikir. Ini ismuhuma akbaru min naf'ihima. Baru dilarang pada sebagian waktu, baru diharamkan. Ini yang pengharaman mutlak ini di mana? Di awal atau di akhir? Di akhir. Dia hapus itu semua hukum yang awalnya cuman diingatkan ya, tentang bahayanya, madaratnya lebih banyak dan manfaatnya. Kemudian juga ini hanya dilarang pada waktu-waktu sholat saja supaya kita bisa sholat dalam keadaan sadar. Jangan ada yang berdalil ini saya boleh minum khamar. Karena kenapa Allah cuma larang ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Tapi lagi itu sudah nasakh. Ya itu sudah dihapus hukum. Dan kebetulan urutannya pas ya Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah. Tapi tidak harus seperti itu. Buktinya ini. Di sini dalil bahwasanya ini ayat-ayat ini tidak boleh diselisihi urutannya. Amin, tidak boleh diselisihi urutannya. Ya, tidak boleh kita balik-balik. Apalagi dalam satu rakaat salat. Ya, tidak boleh kita balik-balik. Bisa dipahami? Dalam satu rakaat salat tidak boleh kita balik-balik. Ya. Jadi kalau misalnya beda rakaat, ya bisa saja. Ya, kita baca ayat ini di rakaat pertama, ayat ini di rakaat kedua, bisa saja. Ya, walaupun afdalnya berurut. Ya, bisa dipahami, jadi tidak boleh diselisih. Dalil tsani ad-dalil tsani bi tartibi al-ayat. Dalil yang kedua untuk tertib urutan ayat-ayat ini. Man kana yaktub hadhihi al-ayati fi surati allati yuzkaru fiha kaza wa kaza. Jadi Nabi sendiri yang dikte. Da'u. Wada'a yada'u. Da' hadhihi kalimat ya. Da' biasa di soal ya. Da' letakkan. Ini da'u. Itu al-katibin. Wahai para tukang tulis, letakkanlah ayat-ayat ini di surah ini. Nabi yang atur. Ya, ini ayat begini. Ini dikatakan da'u hadhil ayat. Ya, da'u hadhihi al-ayat. Jadi ayat ini urutannya harus pas. Ya, bisa dipahami? Nah, yang ketiga tartibul Quran, jadi yang ketiga tartibus suar. Nah, ini sabitun bil ijtihad. Bisa dipahami? Maka fala yakun wajib kita mengurut surah ini sesuai dengan urutannya dalam Al-Qur'an. Jadi ketika kita baca. Ya, ketika kita baca. Bisa dipahami? Sini dalilnya apa, Pak? Dalilnya ini tidak wajib kita mengurut Al-Qur'an, baca sesuai dengan urutannya dari sisi urutan surah. Ya, bukan urutan kata ya, bukan urutan ayat, tapi urutan surah. Misalnya Bapak baca dalam sholat maghrib, baca surah At-Tin. Rakaat pertama, rakaat kedua baca surah Al-Ma'un. Kan lompat. Atau diwali misalnya Al-Ma'un dulu baru At-Tin. Gimana? Boleh enggak? Boleh. Apa dalilnya? Tidak usah hafal, maknanya saja. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman, beliau pernah sholat bersama Nabi. Terus pada suatu malam, jadi Nabi membaca Al-Baqarah, Ali Imran, Masya Allah. Jadi Nabi sendiri yang baca, coba lihat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Padahal urutannya Al-Baqarah, baru Ali Imran, baru An-Nisa asalnya. Tapi Nabi
baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Sekarang hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Hukumnya boleh. Boleh. Bisa dipahami? Jadi satu rakaat ya, kelihatannya yang kita lihat. Allah alam, ya. Atau beberapa rakaat dibagi. Ya, atau beberapa rakaat dibagi. Sama juga misalnya yang kita sebutkan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat salat sunnah tawaf. Kita setelah tawaf 7 putaran, ya setelah putaran terakhir kita isyarat ke Hajar Aswad, kita mengarah ke Maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi Maqam Ibrahim ya berdiri seperti ini. Ya, paham ini? Ini Ka'bah di sini. Nah, kita di belakangnya. Jadikan Maqam Ibrahim antara kita dengan Ka'bah. Itu kalau bisa. Kalau tidak sempit. Nah, apa yang sunahkan dibaca di sini? Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, setelahnya Al-Ikhlas. Padahal setelah Al-Kafirun apa? An-Nasr, idza jaa nasrullahi. Berurut tidak? Bisa dipahami? Baik. Ini tertibus suar. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, atau di sini juga ada dalil yang kedua. Apa dalil yang kedua? Tertibus suar ini tidak wajib. Tidak dalil. Dalil yang kedua, Warahul Bukhari ta'liqan anil Ahnaf fil ula. Ini kelihatannya Ahnaf yang imam nih. Kalau saya lihat ini Ahnaf bin Qais yang imam. Wallahu a'lam. Baik. Atau sebalik, atau Umar yang imam ya. Jadi Al-Kahfi dulu rakaat pertama, rakaat kedua Yusuf atau Yunus. Ya, Al-Kahfi juz 15. Ya, Yunus juz 11. Yusuf 12 13. Ya. Jadi yang belakang dulu baru yang di depan. Ya, bisa dipahami? Baik. Dan panjangnya mirip-mirip, sekitar 5 lembar. Sekitar 5 lembar. Baik. Setengah juz. Apa kata Syekhul Islam Ahmad? Tajuzu walihada. Inilah alasannya mushafnya para sahabat itu berbeda-beda urutan surahnya. Ikatnya ketika dikatakan tanawwa'at masahifus sahabah, ini pada pembahasan tertibus suwar, bukan tertibul kalimat dan tertib al-ayat. Ya, yang salah paham. Dia bilang ya datang orang Syiah, kurang itu, ada 10 juz kok tidak dapat. Ya, jadi orang Syiah itu saking kacaunya itu, dan ini bentuk kekufuran mereka. Itu mereka ada mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah. Itu ada mereka punya 10 juz sendiri. Dari mana 10 juz itu? Ya, paham ini? Orang Syiah. Ya, beraninya mereka. Saya paham ini? Kalian pernah dapat? Ayo. Ya. Tahu saya pernah dikasih lihat? Ya, jadi ini maksudnya ini dari sisi tertibus suwar. Ya, ini ikhtalafat wa tanawwa'at. Itu pun ini hanya beberapa waktu. Ya, di zaman Utsman Ibn Affan nanti kita akan baca. Ya, dikumpul semua mushaf disatukan dalam satu cetakan. Ya, semua sepakat, apalagi Utsman ketika itu khalifah. Kemudian setelah itu yang lain yang berbeda dengan mushaf Utsman dibang sehingga bersatu. Ya, nanti kita akan baca kisahnya. Silakan baca. Manin korek, mayakra. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kitabatul Qur'ani wa jam'uhu. Ini pembahasan yang kelima, penulisan Al-Qur'an dan pengumpulan Al-Qur'an. Jam'uhu jam'ul Qur'an. Jadi kita sudah baca barusan, kita merajaah tertibul Qur'an. Urutan Al-Qur'an dari sisi kata, ayat dan surah.
Sudah tak? Beserta dengan hukumnya. Sekarang ini penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Silakan. Likitabatil Qur'ani wa jam'ihi salasu marahil. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini ada 3 tahap. Marahil. 3 tahapan. Dan ini berurut semua. Ini juga kalau kita melihat apa yang disebutkan ini, saya kalau kita salah ingat, terjemahan yang dulu dibagi di Arab Saudi, ada itu yang coklat, ya, terjemahan yang bagus itu, yang tipis sekali, kertasnya itu kertas krem. Saya pernah baca di situ disebutkan juga ini tahapan pengumpulan Al-Quran. Di situ nanti misalnya, yang dulu ini anak sekarang tidak dapat kayaknya, ya, beda nih cetakannya. Itu saya pernah baca di mukadimahnya sebelum terjemahannya itu ada disebutkan ya. Penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Ya, dengan kisah-kisah. Silakan. Tahapan yang pertama. Al-marhalatul ula fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalati ala al-hifzi aktsar min al-i'timadi ala al-kitabati. Aksara min al-i'timadi ala al-kitabati. Baik. Terus likuwati zakirati wa sur'atil hifzi wa qillatil katibina wa wasailil kitabati walidzalika lam yujma' fi mushafin bal kana man lam yujma' dhamma fathah mabni lil majhul. Terus bal kana man sami'a ayatan hafidhaha au katabaha tayassaru lahu fima tayassaru lahu min usubin nakhli wa riqa'il juludi wa likhafil hijarati wa kisaril aktafi wa kana al-qurra'u adadan kabiron. Tahapan yang pertama penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran, yaitu perhatikan tahapan pertamanya itu fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi masih hidup itu sudah ada penulisan Al-Quran. Sudah ada penulisan Al-Quran. Bisa dipahami? Baik. Wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalah 'ala al-hifdhi akthara min al-i'timadi 'ala al-kitab. Dan sandaran pada tahapan ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup itu lebih bertumpu bersandar kepada hafalan dibanding penulisan. Kan ada yang menulis, ada yang menghafal. Ya, tumpuan ketika itu, i'timad yang jadi sandaran ketika itu lebih dominan kepada hafal. Walaupun ada yang menulis, ada yang ditulis, ada yang menulis. Paham ini? Tapi tumpuan utama itu adalah hafal. Kenapa? Dengan 4 alasan beliau sebutkan sini. Yang pertama, liquwati dzakir, karena kuatnya ingatan. Ya. Dzakir. Wa sur'atil hifdhi, cepatnya hafal. Wa qillatil katibin, dan sedikitnya orang yang bisa menulis. Tukang tulis wahyu itu dihitung jari. Wa wasailil kitabah, dan kurangnya sarana untuk menulis. Kalian sekarang buang-buang pulpen, kasih patah-patah pensil, ya. Ya, sampai orang putus sekolah namanya patah pensil, ya, orang pensil. Jadi dahulu itu orang mau menulis itu luar biasa. Ya, pulpennya, tintanya, kertasnya setengah mati, sesuatu yang sangat ya berat. Ya, bisa paham ini? Kalau kita enak kertas, beli di Agung selesai. Oh, sampai tamat mondok dah habis-habis. Ya, sampai menikah itu dilihat masih banyak buku kosong. Apa namanya? Ya. Jadi pahami negara macam. Saya pahami? Baik. Jadi ini 4 alasan, ya. Quwwatul dzakira, sur'atul hifdz, qillatil katibin, wa qillati wasailil kitabah. Dan sedikitnya sarana untuk menulis. Walidzalika, oleh karena itu, ya, dengan alasan-alasan ini, lam yujma' fi mushafin wahid. Al-Quran itu tidak dikumpul dalam satu mushaf. Ya, bal kana man sami'a ayatan hafidhaha. Tetapi siapa yang dengar ayat langsung hafal. Ya.
Atau katabaha. Siapa dengar ayat langsung menulis fima tayassara lahu, pada apa yang mudah baginya. Ini kode pada apa yang mudah baginya. Jadi kita tidak seperti sekarang, kita mau nulis mau kertas apa, HVS ada, apapun ukuran ini apa semua ada. Ya, yang enggak ada garisnya, yang garisnya begini, warna ini, yang buku, model apa ada semua. Ini tidak ada seperti itu. Tapi fima tayassara, apa yang mudah bagi dia. Ya, dari apa? Min usubin nakhal. Pelepah kurma dan seterusnya. Ya. Apa kulit, ya. Pecahan batu, ya. Kemudian kisaril aktaf, pecahan tulang, apa itu? Katif, ya. Paham ini? Apa tulang apa namanya, ya? Ya. Itu tulang, batu, kulit, pelepah kurma. Ya, 4. Ya. Bisa dipahami ini? Jadi bahasanya fima tayassara, apa yang mudah. Kalau yang mudah ketika itu dia adanya kulit, ditulis di kulit itu. Yang ada pelepah kurma yang gampang, banyak pohon kurma di kota Madinah, itu dipakai. Atau pecahan batu, atau bisa dipahami itu ditulis. Jangan bayangkan itu. Kumpul mau di rumahmu 100 pelepah kurma. Penuh rumah. Iya, mulai rumah. Para sahabat kecil-kecil. Iya, amin. Nah, itu. Jadi ini tumpuan utama di tahapan ini, marhala ini adalah pada apa? Plus wa kana al-qurra'u adadan kabira. Ditambah lagi penghafal Quran ketika itu jumlahnya sangat. Penghafal Quran ketika itu jumlahnya sangat banyak. Adadan kabira. Terus Fafi Sahihil Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa sab'ina rajulan yuqalu lahumul qurra'u fa'arada lahum hayyani min bani Sulaimin ri'lun wa zakwanu inda bi'ri ma'unata faqataluhum. Fa fi sahabati ghairuhum katsirun kal hulafa'il arba'ati wa Abdullah bin Mas'udin wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz bin Habal wa Mu'adz bin Jabal wa Zaid bin Sabit wa Abi Darda radhiyallahu anhum. biar tidak ada titiknya jangan baca begini. Sahabat terkenal ini. Baik. Dalam Sahih Al-Bukhari, yang bisa cek ini kisah luar biasa ini ya. Jadi pengkhianatan yang luar biasa. Orang Yahudi berkhianat, orang-orang musyrikin dan seterusnya. Paham ini? Baik. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 orang qurra, yuqalu lahum qurra. 70 rajulan. Bu Zakaria, rajulan. Ini marfu atau majrur? 70 rajulan. Masuk, kenapa masuk? Yes. Kenapa antum bilang tamyiz? Angka, karena semua setelah angka tamyiz. Apa ji? Sedikit aja ya. Pelajaran dulu gue. Tidak mungkin, kasih mengulang. Baik, 70 orang qurra. Tapi ternyata dihadang oleh Hayyan dari Bani Sulaim. Ter'il Dakwan di sumur namanya Bir Ma'unah. Bir itu sumur. Bir Ma'unah. Ya. Kalau miqat sekarang di kota Madinah Abyar Ali. Namanya Bir Ali, kalau Abyar Ali. Faqataluhum, maka mereka pun membunuh. Ya, membunuh Qurra. Ini sebenarnya kisahnya panjang ya. Ini Nabi tidak tinggal diam ini, ada pasukan diutus. Paham ini? Bisa dipahami ya? Syahidnya di sini, kenapa beliau bawakan ini kisah? Dan memang sengaja beliau potong karena ini syahidnya di sini. Itu penyebutan 70 qurra, bayangkan itu. 70 penghafal Quran. Bukan satrinya Syekh bukan. Ya. Satrinya Syekh saja tidak sampai 70, ya. Nah, itu pun yang selesai meroja tidak sampai 10. Dan seterusnya. Ini 70. Ya. Ini utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang dipilih orang bagaimana?
Ini pasti orang-orang yang terbaik. Ya, tidak mungkin Nabi sembarang pindah. Ya, paham ini? Sampai-sampai ketika Nabi SAW mengutus menjadikan panglima perang, siapa itu? Yang Nabi utus di perang Mu'tah, siapa panglimanya? Zaid bin Harithah atau anaknya? Usama bin Zaid. Paham ini? Itu di belakangnya Abu Bakar, Umar, ya, para sahabat. Itu di depan anak muda. Tapi luar biasa menang, ya. Anak muda ditunjuk. Dipahami? Jadi syahidnya sini 70 orang qurra. Qurra, penghafal Quran. Ya, oleh karena itu terputus kisahnya. Kalau untuk membaca lengkap, buka Sahih Bukhari di Kitabul Jihad bab Al-Aun bil Madad. Ya, di nomor 3664, 3060. Ini 70 orang sahabat qurra. Wa fi sahabati ghairuhum, dan di kalangan para sahabat ada selain 70 orang ini. Ya. Seperti kal khulafa'il arba, seperti khalifah yang ini penghafal Quran semua. Itu mereka itu di samping jadi khalifah, mereka juga imam salat. Imam salat rawatib. Imam salat 5 waktu, imam rawatib kalau kita bilang. Ya toh? Abu Bakar, ya, jangankan sudah meninggal Nabi. Ya, beliau jadi khalifah. Nabi masih hidup, dia sudah jadi imam. Pas Nabi sakit. Ya. Kemudian Umar bahkan ditolong ketika imam salat subuh. Utsman bin Affan, penghafal Quran, bahkan dia mengkhatamkan Quran di tiap malam. Bahkan beliau ditolong, ya, ditusuk dalam keadaan salat tahajud, salat lain. Ya. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Ini orang jago Quran semua ini. Ya, orang jago Al-Quran. Apalagi mereka dapat periode Makkah, ya. Paham ini? Ayat-ayat Makkiyah mereka paham betul. Jawab ini kan berbeda sahabat Al-Ansar, ya. Saya paham ini? Di belakangan, ya, baru ketemu dengan Nabi SAW. Paham ini? Apalagi masuk Islam nanti setelah Nabi hijrah. Paham ini? Tapi dihafal semua aja, ya. Hafal semua. Bisa dipahami, tapi tentunya orang-orang muhajirin, sahabat muhajirin, apalagi sahabat senior itu betul-betul dari awal dia tahu ayat ini turun. Begitu pula Abdullah bin Mas'ud, ahli, ya, ahli Quran ini. Salim Maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, bin Jabir, Zaid bin Thabit, Abi Darda. Ini tahapan yang pertama. Ya, jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada penulisan Al-Quran. Ya, cuma masih terpisah-pisah. Ya, kenapa? Karena tumpuan ketika itu, i'timad ketika itu lebih dominan kehafalan. Ya, kehafalan. Bisa dipahami ini? Baik. Ini nanti kita baca tahapan yang kedua. Yang paling panjang itu tahapan yang ketiga. Karena di situ di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Ini tahapan yang ketiga yang paling panjang, ya. Insyaallah besok kita baca tahapan kedua, tahapan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, di tahun ke-12 Hijriah. Kenapa 12, Ustaz? 12 karena Nabi meninggal tahun ke-11. Ya. Tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awwal. Bisa dipahami di bulan Rabiul Awwal. Nabi wafat. Setelah itu beliau jadi khalifah. Paham ini? Itu sekitar kurang lebih 2 tahun. Ini tidak lama beliau jadi khalifah. Yang paling lama itu Utsman. Di antara 4 itu Utsman. Kalau setelah itu 2, 10, 12, 6. Begitu kalau tidak salah. Intinya totalnya itu khulafa arba ini 30 tahun. 2 tambah 10 tambah 12 tambah 6. Berapa itu? 30. Atau 5,5 tambah Hasan sekitar 6 bulan. Itu ada hitungannya. Itu misalnya di syarat belum ada terlihat di bagian belakang. Paham ini? Saya paham ini? Bahkan hari-harinya ada. Jadi Abu Bakar sekian tahun, sekian bulan, sekian hari. Ya. Nama itu dia sampai mereka jaga agama, matematika juga jaga. Hitung apa semuanya, ingatan apa semua. Apalagi tarikh itu mereka detail.
Ya, intinya totalnya itu 30 tahun. Ya, 30 tahun. Abu Bakar yang paling singkat. Yang paling lama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan sekian subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi antum itu murojaah, jangan murojaah pelajaran yang mau